Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan mengenai sistem perhitungan biaya dan akumulasi biaya. Sebelum kami mempresentasikan mengenai materi tersebut, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 2. Yang pertama yaitu Ulfa Nurul Karimah, NIM 109. Yang kedua Hanafiatul Huda, NIM 115. Dan saya sendiri Maulidatun Nur Ainiyah, NIM 116. Sistem penentuan biaya. Perusahaan manufaktur dalam menentukan biaya untuk setiap unit produknya, salah satunya dipengaruhi oleh waktu pengorbanan biaya. Terdapat pengelompokan menurut waktu biaya, yakni terbagi menjadi dua. Pertama, sistem biaya yang sesungguhnya atau biaya historis. Yang kedua yaitu sistem biaya ditentukan di muka atau biaya standar. Biaya historis atau sistem biaya yang sesungguhnya memiliki tujuan untuk menentukan biaya atas produk tersebut secara akurat dan cepat. Perhitungan biaya historis adalah biaya dibebankan pada produk pada saat biaya tersebut telah terjadi atau telah digunakan. Jadi, penyajian biaya historis dilakukan setelah seluruh aktivitas operasi telah diselesaikan. Biaya standar atau sistem biaya ditentukan di muka. Biaya ini dibebankan pada produk sebelum proses produksinya dilakukan atau dikerjakan. Tetapi di lain biaya sesungguhnya dilakukan pencatatan. Jadi apabila ada suatu kesalahan antara biaya di muka dengan biaya historis, maka perusahaan tersebut dapat menganalisis masalah tersebut. Selanjutnya yaitu pembebanan biaya. Pembebanan biaya adalah memperhitungkan biaya pada objek untuk tujuan tertentu. Perhitungan biaya pada suatu produk dengan menyatakan seluruh biaya produksi atau bersifat variabel saja. Pengelompokan dalam biaya ini terbagi menjadi dua. Pertama, metode biaya dengan penyerapan penuh biaya langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik tetap dimasukkan semua. Yang kedua yaitu metode perhitungan variabel. Metode perhitungan variabel adalah metode penentuan biaya produksi atas produk hanya dengan memperhitungkan unsur biaya yang bersifat variabel saja. Unsur-unsur biaya ini antara lain yaitu biaya bahan langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Dalam metode ini, biaya overhead diperlakukan sebagai biaya periodik. Selanjutnya, akumulasi biaya. Akumulasi biaya merupakan perhitungan biaya yang bertujuan untuk menentukan biaya dari produk yang dihasilkan perusahaan. Ada 3 sistem perhitungan biaya atau akumulasi biaya. Yang pertama, sistem perhitungan biaya berdasarkan pesanan atau job order costing, yaitu sistem perhitungan dengan metode yang didasarkan pada pesanan pelanggan. Sistem ini dapat diterapkan pada perusahaan yang bersifat khusus seperti bengkel, arsitektur, percetakan, akuntan, konsultan, dan lain-lain. 2. Sistem perhitungan biaya berdasarkan proses atau proses costing,
yaitu sistem perhitungan biaya dengan metode akumulasi biaya yang didasarkan pada satuan waktu di setiap departemen. Sistem perhitungan ini dapat diterapkan pada perusahaan yang bersifat massal, homogen, dan kontinu seperti perusahaan semen, perusahaan obat-obatan, perusahaan bahan kimia. Yang ketiga, sistem perhitungan biaya backflash costing, yaitu sistem perhitungan biaya dengan metode memperhitungkan biaya dari akhir proses. Tujuan sistem ini adalah untuk mengurangi jumlah kejadian yang dicatat dalam sistem akuntansi sehingga mengurangi waktu pemrosesan data akuntansi secara signifikan. Perusahaan yang biasa menerapkan sistem ini adalah pabrik atau bagian pabrik yang proses produksinya berlangsung cukup cepat. Selanjutnya, proses produksi. Proses produksi melibatkan beberapa departemen-departemen yang dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu departemen produksi dan departemen jasa. Proses produksi dapat dilakukan dengan dua cara. Pertama, satu tahapan proses produksi, yaitu proses mengelola bahan menjadi produk jadi melalui satu departemen produksi atau satu tahapan saja. Kedua, beberapa tahapan proses produksi, yaitu proses produksi mengelola bahan menjadi produk jadi melalui beberapa departemen produksi atau beberapa tahapan proses produksi. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai aliran biaya pada perusahaan manufaktur. Pada dasarnya, tidak terlalu banyak perbedaan mengenai akuntansi biaya dengan siklus akuntansi keuangan. Tujuan dari akuntansi biaya pada perusahaan manufaktur adalah menyajikan informasi produk, baik produk keseluruhan maupun produk per unit. Akuntansi biaya berisi proses produksi dari mulai pengolahan bahan baku sampai menjadi produk jadi dan disimpan di gudang. Seperti yang kita lihat pada pakan di samping, aliran biaya di perusahaan manufaktur dimulai dari yang pertama, yaitu pembelian barang menjadi persediaan barang, kemudian proses produksi dimulai dari pengolahan bahan langsung dan pembebanan biaya pada tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik. Setelah proses produksi selesai, barang yang sudah jadi tersebut dipindahkan ke dalam gudang sebagai persediaan produk jadi yang nantinya akan dijual kepada pelanggan. Selain bagan di samping, siklus akuntansi biaya juga dapat digambarkan melalui akun-akun biaya perusahaan manufaktur pada buku besar. Pembagian buku besar ada dua macam, yaitu buku besar pengendali dan buku besar pembantu. Buku besar pengendali bertujuan untuk mengukur dan mencatat biaya proses produksi. Siklusnya seperti yang sudah saya sampaikan melalui bagan sebelumnya. Contoh buku besar pengendali seperti persediaan bahan, biaya upah dan gaji, biaya overhead pabrik, produk dalam proses, persediaan produk jadi, dan beban pokok penjualan. Sedangkan buku besar pembantu digunakan untuk mencatat informasi secara lebih terinci. Terakhir, saya akan menjelaskan mengenai laporan keuangan perusahaan manufaktur. Yang menjadi pembeda dalam laporan keuangan yang sebelumnya kita pelajari dengan laporan keuangan pada perusahaan manufaktur hanya terletak pada laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Beban pokok penjualan di laporan laba rugi dicantumkan nilai totalnya bagi kepentingan publikasi dan memerlukan tambahan informasi secara lebih terinci bagi kepentingan pihak internal. Jenis informasi biaya yang dimaksud adalah biaya proses produksi selama satu periode, mulai dari biaya bahan baku langsung sampai biaya produk jadi. Berikut merupakan contoh laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan perusahaan manufaktur.